Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First thing first, let's express our best regard to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Lord of this world, the Master of Judgment Day, and the Creator of this universe, who has been giving us beautiful life, long life, so we can gather in this place to do our obligation as worshipper in this world. Secondly, our salawat and salam to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam as the great kingdom, namely Islam religion, then brought us an educated person to be educated person. Thirdly, I want to say thanks to our lecturer who has given us chance to deliver our material, the practice of evaluation. But before that, I will introduce our group. We are from the 11 group. The first is I am Asrianti, and the second is Musdalifa, and the last is Muhammad Hafiz. Terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Oke, the practice of evaluation. Pada the practice of evaluation ini kami akan menjelaskan dua, yaitu teacher evaluation and syllabus evaluation. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teacher evaluation, and the next teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai syllabus evaluation. Oke, teacher evaluation. Kata evaluation berasal dari bahasa Inggris yang memiliki memiliki akar kata yaitu value, yang memiliki arti nilai. Jadi istilah evaluation merujuk pada suatu proses atau tindakan yang sistematis dan teratur untuk menentukan nilai dari suatu objek. Nah, objek pada evaluasi kali ini yaitu teacher, atau bisa dikatakan penilaian terhadap kinerja guru dalam pengembangan pendidikan, utamanya dalam pengembangan bahasa Inggris. So, evaluation of teacher performance can be interpreted as an effort to obtain a picture of knowledge, skill, value, and attitudes of teacher in the carrying out their duties and function, which are shown in the appearance, action, and work performance. Jadi penilaian kinerja guru dapat diartikan sebagai suatu proses guna memperoleh gambaran mengenai pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditujukan melalui penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya. Nah, adapun tujuan dilakukannya teacher evaluation ini, yang pertama yaitu sebagai penilai atau sebagai sarana untuk menilai kinerja dari seorang guru. Yang kedua, untuk meningkatkan keterampilan atau skill guru tersebut dalam perkembangan dunia pendidikan, utamanya dalam bahasa Inggris. So, the basic definition of teacher evaluation is the formal process used to review teacher performance and effectiveness in the classroom. Jadi, definisi dasar dari teacher evaluation ini adalah suatu proses formal yang digunakan untuk menilai atau meninjau kinerja guru dan efektivitas guru dalam ruang kelas. Nah, pada teacher evaluation ini ada dua evaluasi yang dilakukan. Yang pertamanya yaitu grading teachers, and the second is self development. Oke, grading teachers. Di sini dikatakan bahwa dalam persyaratan untuk penghargaan diploma in the teaching of English as a foreign language atau DTEFLA, kandidat calon guru dinilai melalui dua cara, yaitu yang pertama written examination atau ujian tertulis, dan yang kedua yaitu ujian praktik atau practical exam. Nah, pada ujian tertulis ini atau written examination ini, guru diberikan ujian berupa ujian tertulis, di mana di mana ujian ini digunakan untuk menilai atau menguji calon guru mengetahui sejauh mana pengetahuan atau pemahaman seorang guru tersebut. Kemudian practical exam atau ujian praktek. Nah, ujian praktek ini yaitu guru diamati mengajar pada dua kelas yang berbeda. Maksudnya di sini yaitu guru mengajar pada dua kelas yang berbeda. Contohnya mengajar pada sekolah dasar kelas 3 dan kelas 5. Nah,
tentu karakter siswa dalam kedua kelas ini dalam menerima pembelajaran pasti berbeda. Nah, dari sinilah penilai dapat menilai skill dari guru tersebut dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran di mana terdapat dua karakter siswa yang berbeda. Nah, the next yaitu design and procedure dari grading teachers. Before the observation, assessors normally have a brief discussion with the trainers so that they get an idea of what they should expect to see, and they usually ask for a copy of the lesson plan for the class they will observe. There may also be a brief follow-up discussion after the lesson. Jadi pada di sini dikatakan pada design and procedure grading evaluation, sebelum observasi, penilai biasanya berdiskusi singkat dengan peserta sehingga mereka mendapat gambaran tentang apa yang akan mereka lihat nantinya dan apa yang akan mereka nilai nantinya. Maksudnya di sini yaitu penilai dan peserta melakukan diskusi singkat, di mana diskusi singkat itu pada diskusi singkat itu penilai menanyakan mengenai bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan sebelum observasi, bagaimana metodenya, seperti apa metodenya, dan apa suka dukanya dalam menjadi guru dan mengajar. Dari sinilah penilai bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana nanti ia akan menilai si teacher ini. Kemudian mereka juga biasanya meminta salinan rencana pelajaran untuk kelas yang akan mereka amati. Nah, di sini penilai meminta rencana pembelajaran seperti yang kita ketahui yaitu RPP dan silabus, guna untuk membuktikan apakah guru ini benar-benar melaksanakan apa yang telah ia rancang pada RPP dan silabus tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk agar si penilai dapat memperoleh informasi-informasi untuk menilai si teacher nantinya. And the next evaluation selanjutnya yaitu self development. Teacher evaluation self-development refers to a teacher evaluating himself in order to develop skills and abilities in the carrying out learning in the class. Maksudnya adalah self development di sini maksudnya adalah seorang guru melakukan evaluasi pada dirinya sendiri guna untuk mengembangkan skill dan kemampuan dirinya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian adapun design and procedure dalam teacher evaluation self development ini terbagi atas 4 fase. Yang pertama yaitu pre-observation preparation or discussion. Yang kedua yaitu the observation itself, dan yang ketiga yaitu teacher reflection on the observation, and the last is post observation discussion. Pada sesi pertama yaitu pre-observation preparation or discussion. Nah, pada fase ini teacher mendapatkan semacam form di mana form itu berisi pertanyaan-pertanyaan kritikal. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian lihat pada PPT kami jika di sini tidak jelas. Nah, pertanyaan seperti have you chosen an activity that is interesting and will generate meaningful language use? Yang berarti apakah kamu telah menyediakan kegiatan yang menarik dan menghasilkan bahasa yang bermakna? Atau pertanyaan seperti bagaimana metode yang Anda siapkan dan bagaimana peraturan yang Anda terapkan di dalam kelas Anda? Apakah siswa Anda dapat berbicara? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini secara tidak langsung membuat si teacher lebih bersemangat lagi dan lebih mempersiapkan diri lagi sebelum memulai kelas. And the next fase yang kedua atau sesi yang kedua yaitu the observation itself.
Nah, pada sesi ini teacher kembali mendapatkan forum-forum pertanyaan kritikal yang dimana secara tidak langsung akan membuat si teacher berpikir kembali seperti berpikir iya juga ya, apakah siswa tertarik dengan gaya yang saya terapkan atau metode belajar yang saya terapkan. Nah, dari pikiran-pikiran seperti ini akan membuat si teacher lebih profesional lagi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya. And the next session yaitu teacher reflection on the observation. Lagi-lagi pada sesi ketiga ini teacher kembali mendapatkan forum-forum pertanyaan kritikal di mana pertanyaan ini mengarah ke pengembangan skill guru untuk menjadi profesional lagi. Guru mendapatkan pertanyaan seperti, apakah Anda mengajukan pertanyaan yang bermakna dan menggugah pikiran bagi peserta didik? Ataupun pertanyaan, mengapa Anda tidak mengevaluasi pertanyaan Anda sendiri? Nah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu secara tidak langsung akan menyerang mental sang guru, sehingga guru akan lebih bersemangat untuk mengevaluasi diri agar menjadi lebih baik lagi. And the next fase selanjutnya yaitu post observation discussion. Nah, berbeda pada fase-fase sebelumnya, pada fase ini hanya berisi tentang diskusi-diskusi yang dilakukan oleh teacher tersebut, di mana diskusi itu bisa dilakukan teacher dengan peserta didiknya atau teacher sesama koleganya, di mana diskusi-diskusi tersebut berisi tentang bagaimana si teacher dalam menjalankan suatu proses pembelajaran guna mendapatkan informasi apakah masih ada kekurangan yang dilakukan guru dalam melaksanakan fungsinya sebagai teacher. Nah, itulah beberapa fase-fase atau design and procedure pada teacher evaluation self-development. Okay, I think enough explain from me about teacher evaluation. The next explaining will be present by my team about syllabus evaluation, and so I'm so sorry if there are many mistakes. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.